3. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saat kamu buka video ini. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ai. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas materi yang sama, yaitu bilangan bulat. Nah, ini adalah video keempat dari materi bilangan bulat yang sebelumnya kita kan sudah belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat dengan beberapa cara. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Oke, nama judul materinya yaitu kombinasi 4 operasi hitung. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, jadi di sini, salah, oke, di sini ada 2 perhitungan dengan soal yang sama. Ada versi A atau si kambing, ada versi B, si beruang. Soalnya yaitu 25 ditambah negatif 2 dikali 10 dibagi 2. Nah, untuk si kambing dia menghitungnya pertama 25 ditambah negatif 2, hasilnya 23. Nah, lalu 23-nya dikali 10, jadi 230. Baru kemudian ia bagi 2, hasilnya 115. Itu versi A atau versinya kambing. Nah, untuk versinya beruang dengan soal yang sama, dia mengerjakan pertama negatif 2-nya dikali sama 10. Jadi negatif 20. Setelah itu, dia negatif 20-nya dia bagi dengan 2, jadi negatif 10. Terakhir, dia menjumlahkan dengan 25, sehingga diperoleh hasilnya 15. Dari kedua cara ini, A atau B, atau kambing dan beruang, menurut kalian manakah perhitungan yang benar menurut konsep matematika? Silahkan jawab di kolom komen ya, apakah jawabannya A atau B. Nah, jangan lupa ketika kalian menjawab, tulis nama dan kelas. Contoh, Aisyah dari kelas 71. Jawabannya A ya Bu, si kambing gitu. Nah, kalau bisa kalian juga jelasin kenapa kalian pilih A atau B. Nah, kalau sudah komen, kita bahas apa sih yang benar, Bu? Oke, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu nih. Ada yang namanya aturan urutan operasi hitung aritmatika, terutama ketika kita menemukan soal-soal seperti tadi. Angka operasi hitungnya tuh banyak, nggak cuma satu. Nah, itu urutannya yaitu PEMDAS. 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 PEMDAS ini singkatan. Singkatan apa, Bu? Singkatan dari pertama, P, parentesis atau tanda kurung. Yang kedua, E, eksponen atau pangkat. Yang ketiga, multiplication atau perkalian. D, division atau pembagian. A, addition atau penjumlahan. Yang terakhir S, subtraction atau pengurangan. Jadi ketika kita menemukan soal seperti tadi, maka kita cek di soal itu apakah ada tanda kurung, apakah ada pangkat, apakah ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Nah, kalau dia lengkap berarti kita harus mengerjakannya urutannya dari yang di dalam kurung, kemudian kerjakan yang dipangkatkan, lalu dikali, kalau sudah dikali baru dibagi, setelah dibagi ditambah, baru terakhir dijumlah. Kalau misalnya nggak lengkap gimana? Kayak soal yang tadi kita cari, cek urutannya adanya apa. Di sana kan tadi ada perkalian sama pembagian. Di sini urutannya kalau dia lengkap, kali dulu baru bagi.
Oke, kita coba cek ya. Jadi jawabannya yang benar A atau B. Ternyata yang benar adalah menurut aturan Pemdas, yaitu yang benar adalah si B atau beruang. Kenapa dia benar? Pertama, karena dia pertama kali menghitungnya dia melakukan perkalian. Nih, di sini kan ada jumlah, ada negatif, ada kali, ada bagi. Nah, di sini kan penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Nah, kita kerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu. Kita kerjakan min 2. Kita kerjakan ini dulu nih. Min 2 kali 10. Nah, setelah kita dapat min 2 kali 10, berapa? Positif kali negatif. Berarti kan dia negatif ya? Negatif 2 kali 10 positif. Berarti kan dia negatif. Berarti jawabannya negatif. Nah, negatif 20. Kita udah dapat negatif 20. Nah, setelah itu kan sisanya penjumlahan sama pembagian. Maka kita kerjakan yang pembagian berikutnya, yaitu negatif 20 dibagi 2. Jawabannya negatif 10. Kalau udah kan tinggal penjumlahan nih, maka tinggal kita tambah. 25 ditambah negatif 10. Hasilnya adalah positif 15. Gitu. Jadi hitungnya kali, bagi, baru jumlah. Atau multiplication, division, baru addition. Oke, kita coba cek contoh selanjutnya ya. Contoh berikutnya itu ada 4 ditambah 7 dikali 6 dikurang 7. Tapi 6 dikurang 7-nya pakai dalam kurung. Tanda-tanda kurungnya. Berarti menurut Pemdas, apa yang harus kita lakukan duluan? Apa yang harus kita hitung pertama? Pemdas berarti P, parenthesis. Yaitu kita lakukan tanda kurung terlebih dahulu yang pertama kita hitung. Maka 4 tambah 7-nya kita tulis ulang dulu nih. Nah kan dia ada 6 kurang 7 ya. 6 kurang 7 ini kan berarti kamu bayarnya 6, ngutangnya 7. Maka jawabannya negatif 1. Nah setelah negatif 1, apa yang harus kita dapat lakukan? Ini kan udah ada sisanya 4 tambah 7 kali negatif 1. Ada tambah, ada kali. Mana yang lebih dahulu? Perkalian. Berarti kita hitung dulu. Positif 7 dikali negatif 1, hasilnya negatif 7. Nah, kalau ini kan udah tinggal penjumlahan nih, berarti tinggal kita tambah. 4 ditambah negatif 7. Berarti ingat, kalau penjumlahan berbeda tanda, itu kan kita ceknya, kalau beda tanda itu konsepnya gini biar gampang. Dia utang sama bayar. Kalau positif dia bayar, negatif itu utang. Berarti dia bayarnya 4, terus ngutangnya 7. Kira-kira dia masih dapat hutangnya lunas atau dia punya kembalian atau hutangnya nggak lunas? Kalau bayarnya 4, ngutangnya 7 kan berarti dia masih punya utang, maka dia negatif. Negatif berapa? 7 dikurang 4, 3. Berarti dia masih punya utang 3. Itu contoh pertama. Kerjakannya dalam kurung kali baru tambah. Contoh kedua, negatif 4 dipangkatkan 2 ditambah 25 dibagi 5. Ada pangkat, tambah, sama bagi. Mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Ayo yang mana? Yang harus kita kerjakan lebih dulu adalah yang dipangkatkan. Ada negatif 4 dipangkatkan 2. Ingat ya, negatif 4 pangkat 2 itu bukan negatif 4 kali 2, tapi negatif 4 dikali negatif 4 sebanyak 2 kali. Kalau pangkatnya 3 berarti sampai 3 kali. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Tapi kan ini cuma cuma pangkat 2. Berarti jadinya negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif. 4 kali 4, 16. Maka negatif 4 pangkat 2 hasilnya 16.
Nah, kan sekarang udah ada 16 ditambah 25 dibagi 5. Nah, dari sini berarti kan ada tambah sama bagi, maka kita pakai yang bagi. 25 bagi 5 berapa? Dapat 5. Ini kan udah tinggal penjumlahan, tinggal kita jumlah. 16 tambah 5 sama dengan 21. Itu untuk contoh 1 dan contoh 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ya, nanti Ibu jawab. Oke, kita lanjut ke contoh 3. 120 dibagi 5 dikali 10. Berapakah itu? Nih Bu, ada soal. Dibagi dulu sama perkalian. Mana yang harus dikerjakan? Kalau kita pakai aturan PEMDAS itu kan harusnya dikali dulu ya, baru dibagi. Kalau kita ngitungnya pakai PEMDAS, tapi ketika kita menemukan soal seperti ini, yang hanya ada satu tipe tuh maksudnya gini, sepasang. Kan kalau penjumlahan pasangannya pengurangan. Perkalian pasangannya pembagian. Nah, kalau yang Ibu maksud tipe itu tuh, dia sepasang. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian, maka kita mengerjakan dari yang paling kiri. Kalau ini kan paling kirinya bagi, berarti kita kerjakannya bagi dulu. Kalau misalnya paling kirinya kali, maka kita hitungnya dari kali dulu. Oke, kita hitung dari bagi ya. 120 dibagi 5, berapakah itu? Jawabannya 24. Kan udah dapat 24 kali 10 ya. Baru deh kita kali 24 kali 10 hasilnya 240. Gitu. Kecuali di sini ada tanda kurung. Baru ya. Oh, Bu, kenapa sih nggak kita misalnya nggak pakai kali dulu? Karena kalau di pembagian itu dia tidak berlaku sifat komutatif seperti pada perkalian gitu ataupun pada penjumlahan. Makanya kita harus kerjakan dari kiri ke kanan. Oke, ini contoh keempat. Kalau dia pengurangan sama penjumlahan atau penjumlahan pengurangan. Sama kita harus mengerjakan dari yang paling kiri ke paling kanan. Kecuali di sini ada kali atau bagi. Baru kita ikutin aturan dari PEMDAS. Nah, berarti ini kita kerjakan dari yang paling kiri. 1000 dikurang 20, 980. Ditambah 5, 985. Bu, tapi kalau yang ini kok saya ngitungnya ditambah dulu, baru dikurang hasilnya sama ya, Bu? Iya, kenapa sama? Karena pada penjumlahan dan pengurangan itu berlaku sifat-sifat asosiatif komutatif. Jadi, dia mau ditambah dulu ataupun dikurang dulu, itu hasilnya sama. Beda kalau yang tadi perkalian. Di perkalian berlaku sifat asosiatif dan komutatif, tapi pada pembagian itu tidak berlaku. Makanya kita harus ikutin ini. Jika mempunyai lebih dari satu operasi hitung yang setipe, kerjakan dari kiri ke kanan. Gitu. Tapi ini berlakunya kalau hanya ini ya, misalnya ini bagi aja, salah. Itu bagi aja, kali aja gitu kan, nggak ada nggak ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini pun cuma hanya penjumlahan sama pengurangan, nggak ada perkalian ataupun pembagian ataupun tanda kurung dan pangkat gitu. Nah, di sini Ibu punya 4 soal nih. Ini kamu silahkan jawab di kolom chat ya, di komen nih, di chat, di komen. Jawabannya apa nanti, jawaban yang benar akan Ibu berikan nilai tambahan, tapi ini nggak dikumpulkan. Oke? Jadi ini hanya kalau kamu mau kerjain, kamu jawab di kolom komen, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Tapi kalau kamu nggak kerjain pun nggak apa-apa. Ini cuma buat hanya latihan kok. Nanti kalau tugas beda lagi. Gitu contoh. Tadi kan ada 4 contoh ya. Ini contoh kelima. Contoh kelima apa soalnya, Bu? Nih.
Bumi mengikuti ujian dengan mengerjakan 20 soal dari 35 soal. 5 jawaban salah, sisanya benar. Jika poin jawaban benar adalah 4 dan poin jawaban salah negatif 1, maka nilainya Bumi adalah. Nah, dari soal ini untuk menjawabnya kita melakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, kita cari dulu apa yang diketahui, lalu apakah yang ditanyakan, yang ketiga baru kita menjawab persoalannya. Oke, yang pertama diketahui. Diketahui apa sih? Pertama, jumlah soalnya ada 35. Dapat dari mana? Dari sini nih. Nih ya. Kelihatan nggak? Nah, ini 35. Terus apa lagi Bu yang diketahui? Yang diketahui selanjutnya adalah, sebentar. Soalnya yang dijawab berapa? Dapat dari mana Bu? Kok tahu 20 nih? Dari sini tadi dia bilang nih, 20 soal. Terus apalagi yang kita bisa ketahui dari soal ini? Yaitu soal yang tidak diisi. Tadi kan soalnya ada 35 ya, tapi dia hanya mengisi 20 atau mengerjakan 20, berarti yang nggak diisi ada 15 soal. Lalu jawaban benarnya ada berapa? Tadi kan dia ngerjain 20 soal ya, tapi 5 salah. Maka jawaban yang benar berarti 20 dikurang 5, hasilnya 15. Jawaban yang salahnya 5. Ditanya apa sih Bu? Yang ditanya nilai yang diperoleh oleh Bumi. Berapakah nilainya? Oke, kita jawab. Nilai yang diperoleh Bumi itu cara menghitungnya, total cara nyari nilainya itu total jawaban benar dikali 4. Bu, kenapa harus 4? Karena ini nih di soal dia bilang kalau jawaban benar itu poinnya 4, jawaban salah poinnya negatif 1. Makanya ini jawaban benar harus dikali 4, jawaban salah dikali negatif 1. Nah, tadi kan dia jawab benarnya ada 15 soal ya. Berarti 15 dikali 4. Nah, dia salahnya tadi 5. 5 dikali negatif 1. 15 kali 4, 60. 5 kali negatif 1, negatif 5. 60 ditambah negatif 5, bayarnya 60, ngutang 5, punya kembalian kan ya? Kembaliannya 55 atau jadi nilai yang diperoleh Bumi adalah 55 atau 55 poin gitu. Gimana? Sudah mulai paham kan ya? Kalau belum, jangan ragu untuk nanya di kolom komentar ya. Atau kalau kamu juga bisa tanya lewat chat grup atau chat pribadi ke saya. Ini tugasnya, tugas yang keempat. Oke, lupa ini masih ada coret-coretan. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Malah dicoba coret. Oke, tugas yang keempat. Tugasnya itu apa? Kalian silahkan buka link yang ada di https://bit.ly/mtk7 tugas B56 atau kalau kalian kesulitan untuk mengetiknya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Nanti linknya akan ada di sana, Ibu tulis link tugasnya di kolom deskripsi. Gitu. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau tanya ke grup atau juga japri saya ya, japri Ibu. Dan jangan lupa minggu depan tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita ulangan harian ya, materinya bilangan bulat mulai dari pertemuan pertama atau part 1 yang isinya tentang bilangan bulat negatif dan positif, part 2 penjumlahan dan pengurangan, part 3 perkalian dan pembagian, yang terakhir yang keempat kombinasi dari 4 operasi hitung. Oke, kalau ada yang ulangannya kita minggu depan. Jangan lupa ya kalau ada yang mau ditanyakan
tadi silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.